aku menemukan. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Suami premanku ternyata Sultan. Bab 445. Luar biasa. Tekanan D4 rahnya mulai stabil. Saturasi oksigennya meningkat drastis, bisik dokter seolah tak percaya. Di tengah kesibukan tim medis, tiba-tiba jemari Aldo yang digenggam erat oleh Humaira bergerak. Lemah, namun nyata. Kelopak mata pria itu bergetar hebat sebelum akhirnya terbuka sedikit demi sedikit hingga terbuka sepenuhnya. Mata sayu Aldo menatap ke arah samping, tepat di mana Humaira sedang menatapnya dengan wajah penuh air mata dan harapan. Aldo mencoba menggerakkan birnya di balik masker oksigen. Tidak ada suara yang keluar, namun tatapan matanya memancarkan sebuah pengakuan dan rasa terima kasih yang teramat dalam. "Papa," panggil Humaira lirih, kali ini dengan senyum yang terukir di balik tangisnya. Ada kelegaan luar biasa di D4 danya. Aldo mengangguk sangat pelan. Satu tetes air mata mengalir dari sudut matanya, menembasahi bantal. Ia telah melewati masa kritisnya. Mukjizat itu benar-benar terjadi melalui perantara ketulusan hati sang putri yang pernah ia abaikan. Sinta langsung bersujud syukur di lantai, sementara Handoko Wijaya memelfok Azam dengan air mata yang mengalir deras di wajah tuanya yang keras. Mata tua Ki Hajar meneteskan bulir bening kebahagiaan. Dan Alia, ia ikut larut dalam kebahagiaan itu. Kelegaan yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Humaira mencifem tangan ayahnya berkali-kali. Rasa sakit di punggungnya seolah hilang seketika, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar di seluruh hatinya. Hari ini, ia tidak hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tapi ia juga telah menyelamatkan jiwanya sendiri dari belenggu masa lalu. Kebenaran memang pahit di awal, namun seperti kata Raka, kebenaran pula yang akhirnya membebaskan mereka semua. Di rumah sakit itu, sebuah keluarga yang hancur mulai menyusun kembali kepingan-kepingannya, diikat oleh benang pengampunan yang takkan lagi terputus dan justru semakin terkunci kuat. 2. Lampu-lampu di ruang ICU yang semula terasa dingin dan mencekam, kini seolah memancarkan pendar cahaya yang lebih hangat. Aroma antiseptik yang tajam tak lagi terasa menyesakkan bagi Humaira. Fokusnya hanya tertuju pada satu titik, tangan ringkih yang kini mulai memberikan balasan genggaman meski sangat lemah. Aldo Wijaya, sang penguasa bisnis yang biasanya tampak gagah dan tak tersentuh, kini hanyalah seorang pria lemah yang sedang berjuang menyapa kembali dunia. Masker oksigen itu tampak berkabut setiap kali ia mengembuskan napas, sebuah tanda kehidupan yang paling dinanti oleh semua orang di ruangan itu. "Papa bisa dengar suara Humaira," bisik Humaira lagi, jemarinya mengusap lembut punggung tangan Aldo. Aldo tidak menjawab dengan kata-kata, hanya anggukan begitu samar namun tatapannya yang sayu mengunci netra Humaira. Ada binar penyesalan sekaligus kebahagiaan yang membuncah di sana. Kebahagiaan dan keharuan juga masih dirasakan seluruh orang yang ada di sana. Sinta, Handoko, Alia, Azam maupun Ki Hajar sama-sama mengucap syukur atas sadarnya Aldo Wijaya. Tak lama, dokter memberikan isyarat agar mereka memberikan ruang bagi tim medis untuk melakukan observasi lebih lanjut pasca sadarnya pasien. Hingga semua orang di sana diminta meninggalkan ruangan. Hari berlalu. Kondisi Aldo meningkat pesat secara medis, sebuah mukjizat yang menurut dokter dipicu oleh semangat hidup yang kembali menyala. Ia sudah dipindahkan ke ruang perawatan eksekutif yang lebih nyaman. Begitu pula dengan Humaira. Meski ia sendiri masih harus berjalan perlahan dan seringkali meringis menahan nyeri di area punggung bawahnya akibat pengambilan sumsum tulang, ia tak pernah absen mengunjungi ruangan ayahnya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar rawat Aldo. Humaira duduk di kursi roda yang didorong oleh Azam. Di atas pangkuannya,
Ada semangkuk bubur halus yang masih mengepulkan uap tipis. Sayang, kamu harusnya istirahat. Biar suster atau mas saja yang menyuapi papa, ujar Azam lembut, tangannya masih setia berada di pundak istrinya. Sinta dan Handoko sedang pamit pulang karena harus mengurus urusannya masing-masing. Apalagi Sinta juga memiliki usaha sendiri. Humaira menggeleng pelan, senyum tulus terbit di wajah pucatnya. Tidak apa-apa, Mas. Ini keinginanku sendiri. Aku ingin melakukan sesuatu untuk papa, sesuatu yang seharusnya aku lakukan sejak dulu kalau saja takdir tidak memisahkan kita. Azam hanya bisa menghela napas, mengagumi kebesaran hati wanita di hadapannya. Ia membantu Humaira berpindah ke kursi di samping tempat tidur Aldo. Aldo tersenyum dengan kedatangan Humaira. Tubuhnya yang kemarin-kemarin terlihat begitu ringkih, perlahan membaik. Wajahnya mulai sedikit segar lagi. 3. Papa, makan sedikit ya. Aku yang suapi, ucap Humaira lembut. Aldo, yang kini sudah tidak lagi menggunakan ventilator dan hanya dibantu selang oksigen kecil di hidungnya, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba duduk sedikit tegak dengan bantuan bantal yang ditumpuk. Maira, punggungmu masih sakit. Suara Aldo masih parau, hampir pecah. Humaira tersenyum, menyendok sedikit bubur dan meniupnya perlahan sebelum mengarahkannya ke bir sang ayah. Lakini mendapat panggilan baru. Panggilan khusus yang hanya ayahnya yang melakukannya. Sudah jauh lebih baik, Pak. Sakitnya tidak sebanding dengan rasa bahagia melihat papa sudah bangun. Ayo, buka mulutnya sedikit, timpal Humaira penuh senyuman. Dengan tangan gemetar, Aldo menerima suapan itu. Air matanya jatuh tepat saat ia mengunyah bubur yang hambar itu, namun baginya, ini adalah makanan paling nikmat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bukan karena rasanya, tapi karena siapa yang menyuapinya. Maafkan papa, nak. Maafkan papa yang dulu begitu buta, bisik Aldo setelah menelan makanannya. Suaranya tercekat oleh isak yang tertahan. Humaira meletakkan mangkuknya sejenak. Ia meraih tisu dan menyeka air mata yang membasahi pipi ayahnya yang mulai menua. Sudah, Pak. Jangan bahas itu lagi. Kita sudah sepakat untuk memulai dari awal, kan? Maira sudah melupakan semuanya. Yang Maira ingat sekarang hanya Maira punya papa yang harus segera sembuh, balas Humaira. La ingin mengubur rasa sakit yang dirasakannya. Mencoba menggantinya dengan kebahagiaan karena akhirnya memiliki orang tua lengkap seperti yang lain. Meski kedua orang tuanya itu tak bersatu dalam ikatan pernikahan. Aldo mengangguk pelan dengan mata kembali berkaca-kaca. Makasih, nak. Humaira tersenyum lembut. Lalu kembali melanjutkan menyuapi Aldo dengan telaten. Sesekali memberinya minum agar tenggorokannya tak seret. Pemandangan itu begitu menyentuh hati. Azam yang berdiri di sudut ruangan harus memalingkan wajah, menyeka sudut matanya yang ikut basah. Keikhlasan Humaira adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah oase di tengah gersangnya dendam yang sempat mengancam keluarga mereka. Dan sebagai seorang suami, Azam begitu bangga pada istrinya itu. Selama di RS, Humaira bahkan lebih suka menghabiskan waktunya di kamar Aldo Wijaya daripada di kamarnya sendiri. Hal itu membuat hubungan antara ayah dan anak itu semakin terasa dekat dan hangat. Maira, panggil Aldo pelan, suaranya kini sudah lebih bertenaga meskipun masih sering terputus oleh napas yang pendek. Kenapa kamu terus di sini? Kamu sendiri baru saja dioperasi. Lihat wajahmu, masih pucat, lanjut Aldo cemas. Humaira tersenyum manis, jemarinya bergerak lincah mengupas buah apel dengan sangat hati-hati. Aku tidak apa-apa, Pak. Kata dokter, bergerak sedikit justru bagus untuk pemulihan. Lagi pula, kalau aku di kamar sebelah, Maira tidak tenang. Maira takut kalau bangun nanti, semua ini cuma mimpi. 4. Aldo meraih tangan Humaira, menghentikan aktivitas mengupas buah itu sejenak. Ini bukan mimpi, sayang. Papa di sini. Papa hidup karena kamu. Mata Humaira berkaca-kaca. La meletakkan pisau kecilnya dan menatap ayahnya dalam-dalam. Pa,
Jangan pernah bilang begitu lagi. Papa hidup karena Allah masih sayang sama kita. Allah ingin memberi kesempatan buat kita untuk bersama. Papa merasa tidak pantas, Maira, bisik Aldo, matanya menerawang ke langit-langit kamar. Selama puluhan tahun Papa hidup dalam kemewahan, sementara kamu, Aldo tak melanjutkan kata-katanya. Lah sudah bisa membayangkan sesusah apa kehidupannya putrinya itu. Humaira terkekeh kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat tulus. Itu sudah lama sekali, Pak. Dan jujur, itu yang membuat kuat. Aku jadi tahu rasanya berjuang. Kalau aku tumbuh jadi anak orang kaya yang manja, mungkin aku tidak sekuat sekarang. Aldo terdiam, D4-nya sesak oleh rasa haru. Keikhlasan putrinya benar-benar menamparkan egonya yang dulu setinggi langit. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Azam masuk dengan membawa beberapa kantong makanan dan pakaian ganti. Ia tersenyum melihat kedekatan ayah dan anak itu. Azam memang sempat pamit untuk pulang dulu sambil mengantarkan Ki Hajar ke rumah Abah. Bagaimana kondisinya, Pak? Sudah merasa lebih segar? Tanya Azam sambil meletakkan barang-barangnya. Jauh lebih baik, Sam. Apalagi punya perawat pribadi seperti istrimu ini, jawab Aldo sambil melirik Humaira dengan bangga. Azam duduk di kursi sebelah Humaira, mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih. Sayang, istirahat dulu ya. Mas sudah pesankan makanan sehat buat kamu. Humaira mengangguk kecil. Oh, iya. Ada salam dari Abah sama Bu Nyai. Mereka meminta maaf tidak bisa datang langsung ke sini. Kondisi Abah gak memungkinkan untuk perjalanan cukup lama, tutur Azam. Raka juga katanya mau ke sini tapi nunggu libur pesantren dulu. Mungkin besok baru bisa ke sini, lanjut Azam. Alicia, Humaira bertanya pelan. Tiba-tiba rindu pada adiknya itu. Kata Raka, Alicia menangis terus di rumah karena tidak diizinkan ke sini. Azam terkekeh kecil mengatakannya. Humaira mengangguk mengerti. Apalagi dia juga tahu kalau Alicia sedang hamil. La pun kembali menatap. Aldo, percakapan mengalir begitu ringan. Mereka membahas banyak hal, mulai dari masa kecil Humaira yang penuh warna di desa, hingga rencana-rencana kecil ke depan. Tidak ada lagi banyak ketegangan. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang berusaha menyembuhkan luka-luka lama dengan balutan kasih sayang yang baru. Di ambang pintu, Alia berdiri terpaku. Ia menatap interaksi antara Aldo dan anak kandungnya itu dengan perasaan campur aduk. Rasa malu, haru, dan rindu bergejolak di D4-nya. Sejak Humaira sadar, Alia memang selalu ada di rumah sakit, namun ia lebih banyak diam di pojok ruangan, merasa tidak pantas untuk mendekat. 5. Alia melangkah masuk dengan ragu. Humaira menoleh. Ia melihat wanita yang telah melahirkannya itu tampak begitu lelah. Lingkaran hitam di bawah mata Alia menunjukkan betapa berat beban pikiran yang ia tanggung beberapa hari terakhir. Ibu, panggil Humaira pelan. Alia mendekat, jemarinya merem 4 tali tasnya dengan gugup. Ibu senang melihat kalian berdua sudah jauh lebih baik. Tapi, ibu sepertinya harus pamit pulang dulu ke rumah. Ibu harus mengurus beberapa hal, dan ibu rasa kalian butuh waktu lebih banyak untuk berdua, tukasnya sambil menatap Humaira dan Aldo bergantian. Semoga semakin pulih dan bisa segera keluar dari RS. Ibu pamit, lanjut Alia. Suasana seketika berubah haru. Alia merasa perannya sudah selesai dalam mengantarkan pengampunan ini, dan kini ia merasa harus memberikan ruang. Namun, sebelum ia berbalik, Humaira memanggilnya. Ibu, tunggu. Alia tertegun. Ia melangkah perlahan mendekati kursi roda Humaira. Tanpa diduga, Humaira menerai tangan Alia. Getaran tangan itu terasa nyata, menyalurkan kehangatan yang selama puluhan tahun terputus oleh jarak. Terima kasih sudah melahirkan Humaira, bisik Humaira lirih. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Humaira sadar, sikapnya beberapa hari ini masih dingin dan kaku pada Alia. Ia seolah belum memberikan kesempatan pada Alia untuk semakin dekat dengan dirinya. Aku mungkin butuh waktu untuk membiasakan diri,
Tapi aku tidak ingin membenci ibu lagi. Aku ingin kita menjadi keluarga, lanjut Humaira dengan tatapan nanar. Tangis Alia pecah seketika. Ia jatuh berlutut di samping kursi roda Humaira, menyembunyikan wajahnya di pangkuan sang putri. Maafkan ibu, Nalt. Maafkan ibu yang sudah membuangmu, yang sudah mengabaikanmu. Ibu adalah ibu yang paling buruk di dunia ini. Alia mulai terisak. Masih malu oleh perbuatannya sendiri. Sedangkan Humaira memaafkan dirinya begitu cepat. Bu, sudah. Humaira membungkuk, meski punggungnya terasa ditarik-tarik oleh rasa nyeri. Ia memaksakan diri untuk merengkuh bahu Alia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka, keduanya berpelvkan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Humaira. Ia menghirup aroma ibu-ibunya, aroma yang selama ini hanya bisa ia imajinasikan dalam mimpi-mimpi sedihnya di pelosok desa. Pelvkan itu terasa begitu asing namun sangat ia rindukan. Rasanya hangat dan sangat menenangkan. Isakan Humaira semakin nyaring saat ia merasakan tangan Alia mengusap punggungnya dengan penuh kasih sayang, persis seperti yang sering dilakukan Nini di kampung dulu. Ibu sayang kamu, Ra. Ibu sangat menyayangimu, bisik Alia di sela tangisnya. Meski awalnya berat, kata itu akhirnya meluncur juga. Semakin memupus kerenggangan yang semula terbentang antara ibu dan anak tersebut. Humaira juga sayang ibu, balas Humaira sambil mengeratkan pelukannya. 6. Terima kasih. Terima kasih. Alia mencifmi pipi Humaira dengan bercucuran air mata. Kiri dan kanan. Lalu berpindah pada dahi. Ia kini merasa beruntung memiliki dua putri yang sama-sama salehah. Jauh beda dengan dirinya yang penuh dengan dosa. Aldo yang menyaksikan itu dari atas serempat jang hanya bisa menutup matanya, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir deras. Inilah puncak dari segala perjuangannya, melihat Alia dan anaknya kembali menyatu. Andai dulu aku tak meminta Alia membuang an 4K itu, pasti kebahagiaan ini sudah terjadi sejak lama. Pasti aku tak pernah melewatkan perkembangan Humaira dari mulai bayi, anak-anak, rem 4J hingga Dew 4Sa. Aldo bergumam. Kembali menyesali perbuatan bodohnya di masa lalu. 1 jam kemudian, suasana kamar sudah jauh lebih tenang. Alia telah berpamitan dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia pulang dengan janji akan kembali membawakan masakan kesukaan Humaira. Handoko Wijaya, yang baru kembali lagi setelah pulang dulu, masuk ke dalam ruangan. Wajah pria tua itu tampak berseri-seri. Ia memegang sebuah map kulit berwarna coklat tua. Ia menghampiri Azam yang sedang duduk di sofa ruang perawatan. Azam, bisa kita bicara sebentar? Ajak Handoko dengan nada yang sangat bersahabat, jauh dari kesan angkuh yang dulu sempat ia tunjukkan. Azam mengangguk dan mengikuti kakek mertuanya itu ke sudut ruangan yang lebih privat. Ada apa, Pak? Tanya Azam sopan. Handoko menghela napas panjang, matanya menatap ke arah Humaira yang sedang berbincang ringan dengan Aldo. Jangan panggil Pak. Aku ini kakeknya Humaira yang berarti kakekmu juga. Handoko menepuk pundak Azam penuh senyuman. Azam ikut tersenyum sambil mengangguk pelan. Meski ia masih merasa canggung untuk memanggil laki-laki sepuh di hadapannya dengan panggilan kakek. Kakek sudah berpikir banyak selama beberapa hari ini. Melihat ketulusan istrimu, kakek merasa sangat kecil. Kekayaan Wijaya ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hatinya yang seluas samudera, tutur Handoko terlihat serius. La menyerahkan map coklat kepada Azam. Ini adalah dokumen legalitas lahan hutan milik keluarga Wijaya yang berada di perbatasan desa tempat tinggal Humaira. Kakek sudah menandatangani persetujuan pengalihan fungsi sebagian lahan tersebut. Mata Azam membelalak. Maksud kakek? Handoko kembali menepuk bahu Azam dengan mantap. Kakek menyerahkan lahan itu untuk dijadikan akses jalan utama menuju kampung kalian. Kakek tahu, selama ini penduduk desa kesulitan karena harus memutar jauh melewati perbukitan. Anggap saja ini adalah hadiah kecil dari kakek untuk Humaira dan untuk masyarakat yang sudah menjaga cucu kakek selama ini, tutur Handoko. Azam tertegun. Ia tahu betul betapa berartinya lahan itu. Selama ini,
Perjuangan masyarakat desa untuk mendapatkan izin pembukaan jalan selalu terbentur pada kepemilikan lahan korporasi Wijaya. Dan kini, masalah menahun itu selesai hanya dengan sebuah tanda tangan yang lahir dari sebuah pengampunan. 7. Terima kasih, Kek. Ini akan sangat membantu banyak orang di sana. Humaira pasti akan sangat senang mendengarnya, ujar Azam dengan suara bergetar karena haru. Bukan pada kakek harusnya kamu berterima kasih, sahut Handoko sambil tersenyum tipis. Berterima kasihlah pada istrimu. Dialah yang telah membuka jalan ini dengan ketulusannya. Azam mengangguk sambil tersenyum. Sedangkan Handoko bangun dari duduknya. Ayo, ajaknya pada Azam untuk mendekat pada Aldo dan Humaira. Handoko duduk di dekat putra satu-satunya itu. Ada satu hal yang ingin papi sampaikan, ujar Handoko, suaranya terdengar berwibawa namun penuh kehangatan. Tadi papi sudah bicara dengan Azam. Aldo menoleh. Tentang apa, Pi? Lahan hutan kita yang di perbatasan desa itu, yang selama ini jadi sengketa karena kita menutup akses jalan, papi sudah memutuskan untuk menghibahkannya sebagian besar untuk pembangunan jalan aspal menuju kampung Humaira, ungkap Handoko. Humaira yang sedang duduk di kursi roda langsung menoleh dengan mata membulat. Benarkah? Kakek tidak bercanda. Handoko terkekeh, mengusap kepala cucunya itu. Kakek tidak pernah bercanda soal bisnis, apalagi soal kebahagiaan cucu kakek. Azam bilang, selama ini orang sakit di desa hanya dirawat seadanya karena kendaraan tidak bisa masuk, kan? Humaira mengangguk cepat. Benar, Kek. Bahkan kalau musim hujan, jalanan setapak itu jadi lumpur yang sangat berbahaya. Mulai besok, alat berat akan masuk ke sana. Pokoknya kakek akan mengusahakan agar semuanya berjalan secepat mungkin dan selancar mungkin, lanjut Handoko. Nama jalannya nanti akan kita beri nama Jalan Humaira Wijaya. Biar semua orang tahu, bahwa jalan menuju kemudahan itu dibuka oleh hati seorang wanita yang penuh maaf. Humaira menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata bahagianya mengalir deras. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk memaafkan ayahnya akan membawa berkah sebesar ini bagi seluruh penduduk di kampungnya. Terima kasih, Kek. Terima kasih banyak, isak Humaira. Aldo meraih tangan ayahnya, Handoko. Terima kasih, Pi. Papa sudah melakukan hal yang benar. Maira, panggil Aldo pelan. Iya, Pak. Humaira menoleh. Setelah Papa sembuh total, Papa ingin ke kampungmu. Papa ingin melihat di mana putri Papa tumbuh menjadi wanita yang luar biasa ini. Papa ingin bersujud di menakam orang-orang baik yang sudah membesarkanmu, pinta Aldo. Humaira terdiam sejenak, matanya kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, menggenggam tangan ayahnya erat. 8. Tentu, Pak. Kita akan pulang bersama. Ke rumah yang sederhana, tapi penuh dengan cinta, jawab Humaira. Ada kerinduan di hatinya membayangkan tempat tinggal yang sudah ditinggalkannya. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sunyi, tidak ada lagi duka. Yang ada hanyalah rencana-rencana indah tentang masa depan. Tentang jalan yang akan segera dibangun, tentang keluarga yang kembali menyatu, dan tentang cinta yang akhirnya menang di atas segalanya. Di rumah sakit tersebut, tidak hanya raga yang sedang dipulihkan, tetapi juga jiwa-jiwa yang selama ini terluka. Dendam telah luruh, jarak telah terhapus, dan masa depan yang lebih cerah mulai terbentang di depan mata, lurus dan lapang seperti jalan yang akan segera dibangun menuju kampung halaman Humaira. 9. Keesokan harinya, suasana di lorong rumah sakit terasa lebih hidup. Sinar matahari pagi yang cerah seolah ikut merayakan kemajuan kesehatan Aldo dan Humaira. Di dalam kamar perawatan, Humaira baru saja selesai dibantu suster untuk duduk di kursi roda saat pintu diketuk perlahan. Sosok lelaki jangkung dengan baju kemeja koko masuk dengan langkah cepat, namun segera memelankan langkahnya saat melihat Azam. Di belakangnya, Alia menyertai dengan langkah yang jauh lebih tenang, membawa sebuah tas kain besar yang mengeluarkan aroma harum masakan rumah. Ustadz, Raka menyapa Azam sambil berjabat tangan erat. Maaf baru sempat ke sini. Gak apa-apa.
Azam tersenyum hangat. Sedangkan Raka langsung melanjutkan langkahnya. "Mbak Humaira," sapa Raka. Ia langsung mendekat ke arah kursi roda Humaira dan berdiri tak jauh dari kakak iparnya itu. "Maafkan, aku baru bisa ke sini sekarang." Humaira tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Aku sudah jauh lebih baik. Tapi, terima kasih telah menyempatkan datang." Raka mengangguk. "Sama-sama. Oh iya, Alicia juga titip salam. Dia sudah sangat menunggu kepulanganmu. Semoga secepatnya." Humaira menyahut pendek. Ia beralih menatap Alia sambil tersenyum hangat. Alia melangkah mendekat, matanya tampak sembab namun binar kebahagiaan tak bisa disembunyikan. "Gimana kabarmu sekarang, Ra?" tanya Alia sembari menatap Humaira lekat. "Alhamdulillah makin baik, Bu." Humaira tersenyum saat menjawabnya. "Syukurlah. Ibu bawakan sup ayam kampung dan tumis sayur sawi. Ibu masak sendiri tadi pagi-pagi sekali," ucap Alia lembut. "Makan yang banyak ya biar cepat pulih." La segera mengeluarkan mangkuk keramik dan mulai menata makanan di meja kecil samping tempat tidur. Uap panas mengepul, membawa aroma rempah yang begitu menggoda selera, jauh berbeda dengan aroma hambar makanan rumah sakit. "Ayo, Ra, Ibu suap ya," tukas Alia dengan nada ragu, seolah takut tawarannya akan ditolak. Humaira menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu." Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa haru, Alia mulai menyendokkan nasi dan kuah sup. Ia meniupnya perlahan sebelum mengarahkannya ke bibir Humaira. Saat suapan pertama itu masuk ke mulutnya, pertahanan Humaira hampir runtuh. Rasa masakan itu, rasa kasih sayang yang tulus, seolah meresap hingga ke relung jiwanya. Tenggorokannya tiba-tiba tercekat. Sulit untuk menelan. Bukan karena rasanya tak enak, tapi karena rasa haru yang begitu membuncah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan kasih sayang seorang ibu melalui suapan makanan. 10. Selama ini, ia hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya diurus oleh seorang ibu saat sedang sakit. Kini, mimpi itu menjadi nyata. "Kenapa?" Alia menyeka pipi Humaira yang basah. "Apa makanannya gak enak?" Humaira menggeleng. "Enak, Bu. Sangat enak," bisi Humaira dengan mata kembali berkaca-kaca. Alia tersenyum, meski air matanya juga mulai jatuh. "Makan yang banyak, sayang. Biar cepat sehat, biar punggungnya tidak sakit lagi. Biar bisa pulang." Humaira tersenyum haru. La memakan makanan itu dengan begitu lahap seolah itu adalah makanan terenak yang pernah dimakannya. Selesai makan, mereka terlibat dalam obrolan ringan. Alia bercerita tentang dirinya yang merindukan Humaira saat pulang kemarin, juga tentang kerinduan Alicia, dan Humaira mendengarkannya dengan antusias. Tak ada lagi sekat dingin. Humaira benar-benar berusaha mengubur ingatan pahit tentang dirinya yang pernah dibuang. Baginya, saat ini adalah anugerah yang tidak boleh dirusak oleh dendam masa lalu. Ia memilih untuk melihat Alia sebagai ibu yang sedang berusaha menebus kesalahannya dengan segenap cinta. Saat suasana sedang hangat-hangatnya, pintu kembali terbuka. Sinta, istri Aldo, masuk ke dalam ruangan. La sempat tertegun melihat keberadaan Alia di sana, namun senyum tulus segera terkembang di wajahnya yang anggun. Sinta melangkah mendekat ke arah Humaira. Ia meraih tangan wanita muda itu dan menggenggamnya erat. "Humaira, gimana kabarnya hari ini?" sapa Sinta lembut. "Alhamdulillah makin baik, Tante," jawab Humaira. Sinta tersenyum senang. "Terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Karena kebesaran hatimu, Mas Aldo selamat. Kamu bukan hanya memberikan sumsum tulangmu, tapi kamu memberikan harapan hidup baru untuk keluarga kami." Humaira menggeleng rendah hati. "Sudah kewajiban saya, Tante." Sinta menembelai pipi Humaira, lalu menggeleng pelan. "Jangan panggil Tante lagi. Panggil aku Mama, iya. Meski aku bukan ibu kandungmu, aku ingin menganggapmu sebagai putriku sendiri. Rumah kami akan selalu terbuka untukmu, dan aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh."
Mendengar permintaan tulus itu, Humaira tak sanggup membendung air matanya. Ia kembali menangis karena haru. Kini, dia bukan hanya punya satu ibu, tapi dua ibu sekaligus. Kamu adalah putrinya Mas Aldo, itu artinya putriku juga. Sinta kembali menegaskan. Humaira mengangguk kecil. Lalu Sinta merentangkan tangan, dan Humaira segera menyambutnya dalam pelufkan yang hangat dan tulus. Di pelukan Sinta, Humaira merasakan kedamaian yang lain, sebuah penerimaan dari wanita yang secara logika seharusnya membencinya, namun justru merangkulnya dengan kasih sayang. 11. Setelah melepaskan pelufkan, Sinta beralih menatap Alia. Suasana sempat hening sejenak. Mbak Alia, ucap Sinta tenang. Mari kita lupakan masa lalu. Apapun yang terjadi antara Mbak dan Mas Aldo puluhan tahun lalu, biarlah itu terkubur bersama waktu. Aku tidak menyimpan benci, dan aku harap Mbak juga bisa memaafkan Mas Aldo. Mari kita mulai dari awal, sebagai dua wanita yang sama-sama mencintai anak ini. Kita harus akur demi Humaira. Alia tertegun. Ia tidak menyangka istri sah dari pria yang dulu menghancurkannya akan bersikap sebijaksana ini. Dengan hati yang luruh, Alia menyambut uluran tangan Sinta. Mereka bersalaman erat, sebuah simbol perdamaian yang selama ini mustahil terjadi. Apalagi Alia sempat mengira kalau Sinta adalah sosok yang angkuh. Terima kasih. Saya juga ingin memulai hidup baru yang lebih tenang, balas Alia lirih. Rasanya sudah cukup saya dibuat lelah dengan semua ini. Iya, kita fokus pada masa depan yang lebih baik. Bersama anak dan cucu kita. Sinta melirik pada Humaira. Membuat Humaira sempat merona karena malu. Perkataan itu membuat Humaira sadar kalau dirinya sudah diharapkan kehamilannya oleh orang-orang terdekatnya. Hanya saja kini, jangankan memikirkan kehamilan. Humaira harus fokus dulu pada masa pemulihannya. Sementara itu, di sudut ruangan, Azam dan Raka duduk di sofa. Saling bersebelahan. Azam menepuk bahu adik iparnya itu dengan wajah berseri-seri. Raka, ada berita besar yang ingin aku sampaikan, ujar Azam. Raka menoleh ingin tahu. Ada apa, Ustadz? Kakek Handoko. Beliau sudah menandatangani persetujuan untuk membuka akses jalan utama menuju kampung Humaira. Beliau menghibahkan lahan hutan milik keluarga Wijaya untuk dijadikan jalan aspal. Alat berat akan mulai masuk dalam waktu dekat. Raka terbelalak, mulutnya terbuka tak percaya. Benarkah, Ustadz? Azam mengangguk mantap. Iya, ini semua berkat ketulusan Humaira. Kakek tersentuh melihat bagaimana Humaira memaafkan semuanya, hingga hatinya yang keras itu melunak. Raka menyandarkan punggungnya ke dinding, napasnya terasa lega seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Alhamdulillah. Ini berkah luar biasa untuk warga desa. Humaira dan Ustadz memang benar-benar pembawa cahaya bagi mereka, timpal Raka ikut bahagia. Semua sudah jalannya. Azam tersenyum penuh kelegaan. Ngomong-ngomong, berhenti gak panggil aku Ustadz. Sekarang kita ipar loh. Lalu maunya apa? Abang iparkah? Kelakar Raka. Cek, panggil nama ajalah. Azam berdecak. Berasa gak sopan. Apalagi kan kakak ipar. Udah paling benar abang aja, timpal Raka. 12. Enggak. Sudahlah seperti biasa aja gak apa-apa, balasnya akhirnya. Mereka pun lalu tertawa pelan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kondisi fisik Humaira menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lukanya mulai mengering, dan ia sudah bisa berjalan meski masih perlahan. Dokter akhirnya memberikan izin bagi Humaira untuk pulang dan melanjutkan pemulihan di rumah. Namun, kabar gembira itu menyisakan sedikit sesak di hati Humaira. Saat ia sedang mengemasi barang-barangnya, matanya menatap ke arah pintu kamar Aldo yang berada di sebelahnya. Aldo masih harus menjalani perawatan intensif dan observasi pasca operasi yang belum sepenuhnya stabil. Mas, rasanya berat meninggalkan papa di sini, bisik Humaira pada Azam yang sedang memasukkan pakaian ke dalam tas. Azam mendekat, merangkul bahu istrinya. Mas mengerti, sayang.
Tapi kamu juga butuh lingkungan yang lebih tenang untuk pemulihanmu sendiri. Jarak rumah sakit ini ke pesantren juga cukup jauh, perjalanan bolak-balik setiap hari akan sangat melelahkan buatmu yang baru saja dioperasi. Humaira menghela napas panjang. Sebelum pulang, ia meminta Azam mengantarnya ke kamar Aldo. Di sana, Aldo yang masih terbaring lemah tersenyum saat melihat putrinya berpamitan. Pulanglah, Maira. Istirahat yang cukup. Jangan cemaskan papa. Ada Mama Sinta dan tim medis yang menjagaku, ujar Aldo dengan suara yang mulai bertenaga. Humaira mencifem tangan ayahnya lama. Papa harus janji untuk cepat sembuh. Maira tunggu kedatangan papa, timpal Humaira dengan suara bergetar. Papa janji. Kehidupan papa setelah ini hanya untukmu. Hanya ingin melihat kebahagiaanmu, balas Aldo Wijaya. Humaira tersenyum semakin haru. Membuat matanya kian menemanas. Laki ini benar-benar merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah. Apalagi ayahnya itu memiliki panggilan khusus untuknya yang berbeda dengan yang lain. Maira, bukan Humaira atau Aira. Momen perpisahan itu terasa mengharu biru. Ada rasa tidak tega meninggalkan sang ayah dalam balutan baju rumah sakit. Namun Humaira tahu bahwa kesembuhan mereka berdua adalah prioritas utama saat ini. Maira pulang ya, Pak. Humaira menyempatkan diri untuk memeluk Aldo. Menatap wajahnya lekat untuk selalu diukir di benaknya. Hati-hati. Jaga diri baik-baik. Sering-sering kabari papa, tukas Aldo setelah pelfkan mereka terurai. Aldo mengecup kening Humaira hangat diiringi setetes air mata yang jatuh di pipinya. Setelah Humaira, giliran Azam yang berpamitan. Tolong jaga Humaira. Jangan pernah sakiti dia. Sudah cukup rasa sakit yang dia derita selama ini. Sekarang giliran jatah bahagia untuk dia, pinta Aldo pada Azam. Insya Allah, Pak. Azam akan selalu menjaganya karena sekarang dia adalah tanggung jawabku, balas Azam penuh kesungguhan. Humaira dan Azam pun akhirnya meninggalkan rumah sakit yang sempat dihuni beberapa hari itu. Perjalanan pulang menuju rumah Abah memakan waktu beberapa jam. Begitu mobil memasuki gerbang 13 pesantren, perasaan damai langsung menyergap Humaira. Aroma tanah basah dan suara santri yang sedang mengaji menjadi obat yang menenangkan bagi Humaira. Abah dan Bunyai sudah menunggu di depan teras. Abah senempat menyenggol pelan lengan Bunyai. Ingat, jangan katakan apapun pada Humaira. Jangan singgung masa lalunya, jangan singgung masalahnya. Kita cukup sambut dia dengan baik. Apapun yang terjadi di masa lalunya, itu bukan salahnya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti pada Alicia dulu. Dengan pelan dan bisik-bisik, Abah mengingatkan Bunyai. Bunyai mengangguk berbarengan dengan Azam dan Humaira yang baru saja menuruni mobil. Alhamdulillah akhirnya nak Humaira pulang juga. Bunyai langsung mendekat dan menghambur memeluk. Humaira, selamat datang kembali, ya. Alhamdulillah, Allah memberikan mukjizatnya padamu, ucap Bunyai sambil mencifmi kedua pipi Humaira. Terima kasih, Bunyai. Humaira tersenyum haru. Ibu mertuanya itu tak kalah baik dari kedua ibunya kini. Hingga Humaira merasa memiliki 3 ibu sekaligus. Abah mengangguk taksim, matanya berkaca-kaca melihat menantunya yang tampak lebih pucat namun memancarkan ketenangan. Istirahatlah, Humaira. Pasti lelah kan di perjalanan, tita Abah. Iya, Bah. Humaira tersenyum ramah. Matanya lalu tertuju pada Ki Hajar yang baru keluar dari rumah. Aki. Humaira buru-buru mendekat. Lalu memeluk Ki Hajar dengan perasaan tak karuan. Bahagia, haru, juga rasa terima kasih yang besar. Sebanyak apapun orang-orang yang menyayanginya kini, bagi Humaira, tak akan ada yang mengalahkan kasih sayang Ki Hajar untuknya. Alhamdulillah kamu pulang, Ra. Aki senang sekali. Ki Hajar mencifmi pucuk kepala cucunya itu. Iya, Ki. Aira senang lihat Aki masih di sini. Tetap di sini sampai Humaira pulih, ya. Aira butuh Aki, balas Humaira. Lihat nanti. Ki Hajar menyahut tanpa kepastian. Sejujurnya,
Ia berniat berada di sana hanya 1 atau 2 hari saja. Tapi apa yang terjadi membuat ia mengurungkan niatnya untuk pulang cepat-cepat. Ki Hajar merasa tak betah. Apalagi ia yang terbiasa banyak beraktivitas, harus lebih banyak diam. Istirahatlah dulu. Meski sudah pulang dari RS, kondisimu belum benar-benar pulih. Titah Ki Hajar. Humaira hanya mengangguk. Lalu dia memasuki rumah beserta Azam. Sore harinya, sebuah mobil berhenti di halaman. Raka turun lebih dulu lalu membantu Alicia turun dengan hati-hati. Wajah cantik Alicia tampak sedikit sembab, dan perutnya yang mulai membuncit membuatnya berjalan sedikit hati-hati. "Hai, Rak," sapa Azam yang sedang ada di teras. "Aku nganter Alicia buat jenguk Mbak Humaira," balas Raka. 14. "Masuk saja. Humaira ada di dalam," timpal Azam. Alicia mengangguk lalu melangkah untuk masuk. Sedangkan Raka dan Raisya memilih untuk duduk bersama Azam. Memberikan kesempatan pada istrinya untuk bicara berdua dengan Humaira. Saat masuk ke ruang tamu, Alicia terpaku melihat Humaira yang duduk di sofa. Ada kecanggungan yang sangat kental di antara mereka. Alicia teringat bagaimana dulu ia sempat menatap Humaira untuk pertama kalinya dan menganggap Humaira hanyalah orang asing yang hadir di kehidupan dirinya dan ibunya. Mbak Humaira," panggil Alicia ragu. Sedikit kikuk. "Hai." Humaira tersenyum lembut lalu memberikan isyarat agar adiknya itu mendekat. Alicia berjalan perlahan, matanya mulai memanas dengan jantung berdebar. Lalu tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya di samping Humaira dan menangis terseduh. "Maafkan aku ya, Mbak. Maafkan aku yang tidak bisa menjenguk di rumah sakit. Aku merasa bersalah. Aku gak enak," isaknya. Humaira memberanikan diri merangkul bahu Alicia, membiarkan adiknya itu menumpahkan segala sesaknya. Mengurai kecanggungan di antara adik kakak yang baru berjumpa saat Dewa 4 Sa. "Sudah, ya. Jangan menangis, kasihan bayimu. Aku tidak apa-apa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan sama. Aku tahu kondisimu tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh," timpal Humaira. Alicia mendongak, menatap mata Humaira yang tulus. "Mbak, rasanya masih seperti mimpi ya kalau sebenarnya kita ini saudara. Aku senang sekali punya kakak seperti Mbak. Sekarang aku tidak sendiri. Bukan anak tunggal lagi. Meski aku masih merasa bersalah karena tak pernah membagi apa yang aku punya selama ini." "Sudah," potong Humaira sambil mengusap air mata di pipi Alicia. "Kita mulai semuanya dari awal, iya. Kita saudara, dan aku akan selalu ada untukmu, bukan hanya sebagai kakak tapi juga teman." "Mbak Humaira." Alicia menatap haru, lalu memeluk Humaira erat sekali lagi. Ia sungguh beruntung memiliki seorang kakak yang begitu bijaksana dan berhati lapang. Bahkan dirinya diterima dengan sangat baik sebagai adik. Panggilan Mbak yang tulus itu membuat hati Humaira juga bergetar hebat. Dia yang dulunya apa-apa sendiri, akhirnya kini memiliki teman untuk berbagi. Akhirnya, potongan puzzle hidupnya yang sempat hilang kini telah lengkap. Ia memiliki ayah, ibu, dan saudara yang mengakuinya. "Raisya mana?" tanya Humaira celingukan. "Ada di depan," jawab Humaira. "Aku kangen sama keponakanku itu." Humaira tersenyum manis. Merembayangkan wajah cantik Raisya yang menggemaskan. "Nanti aku panggil," sahut Alicia. Humaira mengangguk. "Jaga-jaga keponakanku yang masih dalam kandungan." "Iya." Alicia tersenyum haru. Masih tak menyangka kalau wanita bijak dan penuh perhatian di hadapannya adalah kakaknya sendiri. 15. Alicia bahkan seringkali menatap Humaira lekat. Hanya untuk memastikan kalau mereka memang benar-benar memiliki kemiripan. Di ambang pintu kamar, Bu Nyai yang sejak tadi memperhatikan, tak berani mendekat. Membiarkan Alicia dan Humaira berdua saja. Satu hal yang Bu Nyai pelajari, dia tak akan lagi mempermasalahkan masa lalu menantunya. Karena ternyata yang lebih penting itu adalah masa depan. Cukup sudah dia ikut campur dalam kehidupan Azam sebelum-sebelumnya. Kini tugasnya sebagai orang tua hanya mendampingi. Dulu, Bu Nyai menolak Alicia mentah-mentah untuk menjadi menantunya. Tapi kini,
Allah kirimkan kembali orang yang masih 1D4 rah dengan Alicia. Alur kehidupan memang hanya Tuhan yang tahu, gumam Bunyai. Ia ikut tersenyum melihat Alicia dan Humaira yang terlihat semakin hangat. 16. Hari-hari di pesantren terasa berjalan lebih lambat, namun penuh dengan kedamaian yang menghanyutkan. Matahari pagi yang biasanya hanya diintip Humaira dari balik jendela rumah sakit, kini bisa ia rasakan langsung kehangatannya di kulit. Meski begitu, masa pemulihan pasca pengambilan sumsum tulang ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Rasa nyeri di punggung bawahnya terkadang masih datang menyapa, membuatnya harus bergerak ekstra hati-hati. Namun, Humaira tidak pernah merasa sendirian dalam perjuangan itu. Ada sosok Azam yang menjelma menjadi malaikat pelindung paling telaten yang pernah ia kenal. Pagi itu, udara sejuk khas perbukitan menyelimuti kompleks pesantren. Azam sudah bangun sejak sebelum subuh, dan setelah menyelesaikan tugasnya mengimami santri, juga sempat berolahraga sebentar. Dia lalu segera kembali ke kamar. Dilihatnya Humaira sedang berusaha duduk di pinggiran tempat tidur, wajahnya sedikit meringis menahan tumpuan berat badan. Pelan-pelan, sayang, tegur Azam lembut. La segera menghampiri istrinya, menyampirkan jaket rajut ke bahu Humaira agar tidak kedinginan. Mas, aku ingin melihat bunga-bunga di taman belakang, bisik Humaira. Azam tersenyum, lalu berjongkok di depan istrinya. Boleh. Tapi syaratnya, jangan dipaksakan jalan terlalu jauh dulu. Pakai kursi roda ya. Biar Mas yang dorong. Tapi Mas, aku ingin belajar jalan normal lagi. Kata dokter kalau tidak dilatih nanti kaku, rengek Humaira kecil, binar matanya seolap memohon. Azam terkekeh pelan, ia mencubit gemas hidung Humaira. Latihannya bertahap, Humairaku. Jangan langsung ingin lari maraton. Mas tidak mau melihatmu kesakitan lagi. Ingat, punggungmu itu baru saja dipinjam sedikit isinya untuk papa. Jadi, menurut ya sama asisten pribadimu ini. Humaira pasrah dibarengi kekehan pelan. Ia membiarkan Azam mengangkat tubuhnya dengan penuh kasih ke atas kursi roda. Lalu Azam mendorongnya keluar perlahan, melewati selasar rumah yang bersih menuju halaman belakang yang luas menuju pesantren yang mulai ramai oleh aktivitas para santri. Setiap kali mereka lewat, para santri putri yang sedang menyapu halaman atau bersiap ke madrasah akan berhenti sejenak, menunduk taksim sambil menyapa. Assalamualaikum, Ustadz, Mbah Humaira. Humaira selalu membalas salam dengan senyum manis dan wajah ramah. Mas, lihat itu. Santri-santri itu rajin sekali, ujar Humaira sambil menunjuk sekumpulan santri yang sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran di bawah pohon rindang. Iya, mereka sedang persiapan ujian bulanan. Biasanya ada ujian praktek hafalan. Kamu mau ke sana? Atau mau ikut Mas mengajar? Tanya Azam sambil terus mendorong kursi roda. Memangnya boleh? 17. Tentu saja boleh. Justru para santri akan sangat senang melihatmu. Selain itu, Mas juga bisa memantau kondisi istri Mas setiap detik. Tidak perlu khawatir tertukar dengan santri lain, goda Azam. Mas Azam, memangnya aku mirip santri kecil? Humaira tertawa, memukul pelan lengan suaminya yang bersandar di pegangan kursi roda. Habisnya, kalau pakai kerudung instan begini, kamu kelihatan seperti anak SMA yang sedang tersesat di pesantren. Mas jadi merasa seperti sedang mensflik anak orang, canda Azam lagi, membuat pipi Humaira merona merah. Gombal banget. Mana ada anak SMA udah tua kayak gini, elak Humaira sambil menahan pipinya yang memanas. Sore harinya, suasana semakin hangat saat sebuah mobil memasuki halaman. Itu adalah mobil Raka. Dari dalamnya keluar Alia dan Alicia. Kini, kunjungan mereka ke pesantren hampir menjadi agenda rutin. Alia turun membawa rantang susun, sementara Alicia berjalan perlahan sambil memegang pinggangnya. Hubungan mereka benar-benar telah mencair. Tak ada lagi kecanggungan yang membeku seperti dulu. Mbah Humaira, lihat, aku bawakan camilan sehat untukmu. Seru Alicia saat melihat Humaira sedang duduk di teras ditemani Ki Hajar.
Humaira bangkit dari duduknya, mencoba berdiri tegak tanpa bantuan. Ia berjalan 3 langkah pendek menyambut Alicia. Wah, sudah bisa jalan tanpa pegangan. Tanya Alia takjub. La segera meletakkan rantang di meja dan memelfok putri sulungnya itu dengan penuh sayang. Sedikit-sedikit, Bu. Mas Azam sangat cerewet kalau aku terlalu banyak gerak. Aduh, Humaira sambil melirik Azam yang baru saja keluar membawakan air minum. Bagus itu, Ra. Azam benar. Kamu itu masih dalam masa pemulihan, timpal Ki Hajar yang sejak tadi terdiam. Mereka duduk melingkar di teras. Alia membuka rantangnya yang berisi urap sayur dan ayam bakar bumbu kecap kesukaan Humaira. Aroma masakan itu seketika menggugah selera. Mbak, nanti kalau sudah sembuh total, kita belanja perlengkapan bayi bareng ya. Aku bingung memilih warna baju untuk si kecil ini, ujar Alicia sambil mengusap perutnya yang sedikit membuncit. Tentu. Aku juga tidak sabar ingin melihat keponakanku lahir. Kalau perempuan pasti cantik seperti ibunya, seperti Raisya juga, balas Humaira tulus. Di tengah obrolan hangat itu, Ki Hajar tiba-tiba berdeham. Wajah tuanya tampak sedikit gelisah. Ada ganjalan yang dirasakannya akhir-akhir ini. Ra, Aki rasa, kondisi kamu sudah membaik. Mungkin besok atau lusa Aki mau pamit pulang ke kampung. Ki Hajar mulai mengungkapkan unek-unek di hatinya. Seketika, suasana hening. Humaira meletakkan potongan ayamnya, ia menatap kakeknya dengan tatapan memohon. Kenapa cepat sekali, Ki? Aki tidak betah di sini. Apa makanannya kurang cocok? Tanyanya dengan raut wajah kecewa. 18. Bukan begitu, Ra. Di sini mah enak, makan terjamin, tidur empuk. Tapi Aki kangen sama suara ayam hutan. Di belakang rumah. Kangen duduk di lincak bambu sambil melihat kebun. Kakek kangen ke hutan untuk cari kayu bakar. Ke sungai untuk cari ikan. Di sini Aki merasa seperti burung dalam sangkar emas. Terlalu banyak diam membuat tulang Aki malah karatan, keluh Ki Hajar jujur. Humaira beringsut mendekat, memegang tangan Ki Hajar yang kasar dan berurat. Ki, tolonglah. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai resepsi pernikahan Aira dan Mas Azam dilakukan. Aira ingin Aki ada di sini, duduk di kursi kehormatan sebagai wali yang sudah menjaga Aira sejak kecil. Kalau Aki pulang sekarang, siapa yang nanti mendampingi Aira? Ki Hajar menghela napas panjang. Ia paling tidak bisa menolak permintaan cucu kesayangannya itu. Terlebih saat melihat mata Humaira yang mulai berkaca-kaca. Tapi resepsinya kan masih belum tahu kapan, Ra, ucap Ki Hajar pelan. Mas Azam sudah mulai mengurusnya, Ki. Benar kan, Mas? Humaira menoleh ke arah Azam. Azam mengangguk mantap. Benar, Aki. Kami sudah mulai koordinasi dengan vendor dan keluarga. Insya Allah tidak akan lama lagi. Mohon Aki bersabar sebentar saja. Kami butuh doa dan kehadiran Aki di acara besar itu nanti, jawab Azam. Anggap saja di sini Aki sedang mengistirahatkan badan. Kalau di kampung kan Aki tidak bisa diam setiap harinya. Ada saja yang dikerjakan. Ki Hajar menghela napas panjang. Ya sudah. Aki kalah kalau sudah dikeroyok begini, sahut Ki Hajar akhirnya yang disambut tawa lega oleh semua orang. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, Humaira merebahkan dirinya di tempat tidur. Ia merogoh ponselnya dan menekan satu nama di daftar kontak, Papa. Terdengar nada sambung, tak lama suara bariton yang kini terdengar jauh lebih ceria menjawab di seberang. Sana, Maira. Sayang, apa kabar? Sudah makan malam? Suara Aldo Wijaya terdengar begitu hangat. Alhamdulillah semakin baik, Pak. Sudah, makan juga. Baru saja. Papa bagaimana? Sudah boleh lepas infus? Tanya Humaira penuh perhatian. Tadi sore dokter sudah melepasnya. Papa sekarang sedang belajar jalan di koridor rumah sakit ditemani Mama Sinta. Rasanya segar sekali bisa bergerak lagi. Dokter bilang, progres Papa sangat ajaib. Ini semua karena doa-doamu, tutur Aldo. Humaira tersenyum lebar. Alhamdulillah.
Aira juga sudah mulai bisa jalan normal, Pak. Meskipun punggung masih sedikit kaku kalau kena udara dingin. Jangan dipaksa ya, nak. Oh iya, Papa dengar dari Mama Sinta kalau Azam sudah mulai mencari-cari gedung atau tempat untuk resepsi. Papa sudah bilang pada Azam, biarkan Papa yang menanggung semuanya. Papa ingin memberikan pesta terbaik untuk putri Papa, ujar Aldo tegas namun penuh kasih. Pa, tidak perlu mewah-mewah. Aira hanya ingin kita semua berkumpul, balas Humaira rendah hati. Untuk Papa, ini bukan soal mewah atau tidak, tapi soal menebus waktu yang hilang. Papa ingin dunia tahu. 19. Kalau Papa punya putri yang hebat sepertimu, balas Aldo lembut tapi tegas. Sudah ya, kamu harus istirahat. Jangan begadang. Besok Papa telepon lagi. Iya, Papa juga langsung istirahat. Biar cepat pulih dan keluar dari RS, timpal Humaira dengan binar bahagia. Lah sungguh masih tidak menyangka jika hidupnya kini dikerumuni orang-orang yang disayangi dan menyayanginya. Setelah menutup telepon, Humaira merasa hatinya begitu penuh. Segala luka yang dulu pernah ada seolah tertutup oleh perhatian-perhatian kecil seperti ini. 2 minggu kemudian, kondisi Humaira sudah pulih hampir 100%. Ia sudah bisa berjalan dengan langkah tegak tanpa rasa nyeri yang berarti. Warna di wajahnya yang semula pucat kini sudah berubah menjadi merah muda sehat yang segar. Azam, yang melihat pemulihan istrinya begitu pesat, mulai membawa Humaira ke tahap selanjutnya dari rencana mereka yaitu persiapan resepsi. Pagi itu, mereka sedang duduk di ruang kerja Azam yang dipenuhi buku-buku. Di atas meja, berserakan beberapa katalog gaun pengantin yang sengaja dipesan Azam. Sayang, coba lihat yang ini, ujar Azam sambil menunjuk sebuah gaun berwarna putih tulang dengan aksen brokat yang elegan namun tetap syar'i. Mas rasa ini cocok denganmu. Sederhana tapi anggun, lanjut Azam memberi pendapat. Humaira mendekat, jemarinya meraba gambar di katalog tersebut. Ini cantik, Mas. Tapi apa tidak terlalu berlebihan untuk acara di pesantren? Ini untuk acaramu, Humaira. Tidak ada yang berlebihan untuk merayakan kebahagiaan kita. Mas ingin kamu memilih sendiri mana yang paling membuatmu nyaman. Mau warna pastel, atau putih murni? Katakan saja, nanti Mas minta desainernya datang ke sini untuk mengukur badanmu, ucap Azam sambil mengelus puncak kepala Humaira. Humaira tersipu. Aku suka yang ini, tapi aku ingin sedikit modifikasi di bagian lengannya. Boleh. Nanti kita bicarakan dengan penjahitnya. Oh iya, soal mahar. Apa ada yang kamu inginkan? Tanya Azam lagi dengan nada menggoda. Mas sudah memberikan semuanya. Bahkan lebih dari cukup, jawab Humaira tulus. Tapi, percakapan sepasang suami istri tersebut terganggu dengan suara deru mesin mobil yang cukup banyak terdengar dari arah luar. Suaranya bukan seperti mobil biasa yang sering masuk ke pesantren. Ada suara sirine pendek dan bunyi ban yang berdecit di atas kerikil halaman dengan suara yang cukup dominan. Para santri yang sedang berada di belakang tampak riuh. Mereka berlarian kecil menuju depan untuk melihat apa yang terjadi. Azam dan Humaira saling berpandangan, lalu memutuskan untuk keluar untuk mencari tahu. Di halaman pesantren, telah terparkir 3 buah mobil SUV hitam mengkilap yang tampak sangat mewah. 20. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan safari dan alat komunikasi di telinga turun dari mobil pertama dan ketiga. Mereka berdiri dengan sikap siaga, menciptakan suasana yang seketika berubah menjadi sangat formal. Dari mobil tengah yang berada di posisi paling terlindungi, seorang ajudan membukakan pintu dengan sangat hormat. Keluarlah seorang pria sepuh dengan rambut memutih namun masih tampak sangat gagah dan berwibawa. Lah mengenakan setelan jas abu-abu tanpa dasi, sebelah tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Sedangkan satunya lagi terangkat ke atas untuk membenarkan letak kacamata. Tatapannya tajam namun berubah melembut saat melihat sosok wanita yang berdiri di teras rumah Abah. Kakek Handoko. Sapa Humaira melebarkan matanya tak percaya. Handoko Wijaya melangkah maju,
dikawal oleh 2 ajudannya. Warga sekitar dan para santri yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku dengan mulut terbuka. Mereka yang awalnya mengira Humairah hanyalah gadis desa biasa atau sekadar menantu abah yang beruntung, kini tersadar bahwa ada kekuatan besar di belakang wanita itu. Siapa mereka? Kok seperti di film-film? Bisik salah seorang warga yang kebetulan lewat. Itu penguasa bisnis properti nasional, Handoko Wijaya. Pemilik hutan terbesar. Aku sering lihat di televisi. Sahut warga lainnya dengan nada kagum sekaligus ngeri. Abah dan Bu Nyai yang mendengar keributan segera keluar ke teras. Abah tampak tenang namun matanya menunjukkan rasa hormat, sementara Bu Nyai sedikit merapikan kerudungnya, terkejut dengan kedatangan tamu yang tak disangka-sangka. Handoko sampai di depan tangga teras. Ia memberikan isyarat agar ajudannya tetap di bawah. Ia naik perlahan dan langsung menghampiri Humairah. "Cucuku," panggil Handoko dengan suara yang berat namun penuh haru. Humairah segera meraih tangan kakeknya dan menciumnya dengan takzim. "Kakek, kenapa tidak berkabar dulu kalau mau ke sini?" Aira kaget sekali. Handoko terkekeh, suaranya terdengar renyah memenuhi teras. "Kalau kakek bilang dulu, nanti tidak ada kejutan. Lagi pula, kakek sudah tidak sabar melihat perkembangan kesehatanmu tanpa melalui layar telepon." La kemudian menoleh ke arah Abah dan Bu Nyai. Handoko menangkupkan kedua tangannya di depan D4Da, memberikan penghormatan sebagai sesama orang tua. "Mohon maaf, Pak Kiai, saya datang tanpa permisi. Saya hanya tidak tahan ingin segera menjenguk cucu saya dan menantu saya ini," ujar Handoko dengan nada yang sangat sopan, menghilangkan kesan angkuh yang selama ini melekat pada citra seorang konglomerat. "Sama sekali tidak masalah, Pak Handoko. Mari, silahkan masuk. Suatu kehormatan bagi pesantren kami dikunjungi oleh Anda," balas Abah dengan senyum yang sangat bersahabat. Handoko berbalik sejenak ke arah ajudannya, lalu memberikan isyarat tangan. Para ajudan itu segera membuka bagasi mobil dan mengeluarkan berbagai macam bingkisan mewah, mulai dari buah-buahan kualitas 21 terbaik, makanan dari restoran ternama, hingga beberapa kotak besar yang isinya tampak sangat mahal dan mewah. "Ini ada sedikit buah tangan untuk para santri di sini. Mohon diterima, Pak Kiai. Anggap saja ini tanda terima kasih dari saya karena sudah menjaga mutiara keluarga Wijaya di sini," kata Handoko. Pemandangan itu benar-benar menjadi pembicaraan hangat di seluruh lingkungan pesantren. Humairah, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan rendah hati, ternyata adalah bagian dari keluarga yang kekuasaannya bisa menggetarkan kota. Namun, di mata Humairah, Handoko hanyalah seorang kakek yang kini sedang berusaha memberikan kasih sayang yang dulu sempat tertunda. "Kakek sudah lihat desain jalannya?" tanya Azam saat mereka sudah duduk di dalam. Handoko mengangguk penuh semangat. "Sudah. Bahkan kakek minta tim lapangan untuk menambah lebar jalannya sedikit lagi agar truk pengangkut hasil bumi dari desa bisa lewat dengan mudah. Kakek juga berencana membangun klinik kesehatan kecil di ujung jalan itu, yang akan kita beri nama Klinik Siti Humairah." Mata Humairah berkaca-kaca mendengarnya. Kebahagiaan yang ia rasakan hari ini bukan hanya karena ia memiliki keluarga yang kaya raya, tapi karena keberadaannya kini bisa membawa manfaat besar bagi orang-orang yang ia cintai di kampung halaman. "Terima kasih, Kek. Terima kasih sudah melakukan semua ini untuk orang-orang di kampung Aira," bisik Humairah. Handoko menggenggam tangan cucunya erat. "Tidak, Aira. Justru kakek yang harus berterima kasih. Kamu telah mengajari kami semua, bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, tapi pada seberapa besar kita bisa memaafkan dan berbagi." Suasana di ruang tamu itu begitu hangat. Percakapan mengalir santai antara Handoko, Abah, dan Azam, membahas rencana resepsi yang akan dirancang seindah mungkin. Tidak ada lagi perbedaan kasta atau dendam masa lalu. Yang ada hanyalah sebuah keluarga besar yang sedang merajut masa depan baru di atas fondasi keikhlasan. Humairah menatap keluar jendela, melihat para santri yang tertawa senang sambil menerima bingkisan dari kakeknya.
Ia tersenyum kecil, merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah ia lalui kini telah dibayar tunai dengan kebahagiaan yang tak terhingga. 22. Setelah suasana di ruang tamu mulai mencair, Handoko Wijaya memberikan kode kepada Azam dan Abah bahwa ada sesuatu yang ingin ia bicarakan secara pribadi dengan Ki Hajar. Dengan penuh pengertian, Azam mengajak Humaira dan yang lainnya untuk melihat-lihat bingkisan di teras, membiarkan dua pria sepuh itu memiliki ruang untuk berbicara. Di pojok ruangan yang lebih tenang, Handoko duduk berhadapan dengan Ki Hajar. Dua laki-laki tua dari dunia yang berbeda, yang satu terbiasa dengan gedung pencakar langit, yang satu terbiasa dengan rimbunnya pepohonan hutan, kini saling menatap dengan penuh rasa hormat. Ki Hajar, buka Handoko dengan suara rendah namun berwibawa. Saya sengaja mencari waktu untuk berbicara empat mata dengan Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, lanjut Handoko sambil menatap paras Ki Hajar yang sudah ditempa kehidupan keras. Ki Hajar sedikit merapikan letak kopiahnya, ia tersenyum tipis. Terima kasih untuk apa, Pak Handoko? Saya tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tentu saja karena Anda telah merawat Humaira, potong Handoko cepat, matanya berkaca-kaca. Anda membesarkannya dengan tangan Anda sendiri saat kami, keluarganya yang set empat rah, justru buta dan tuli. Meskipun dalam keterbatasan ekonomi, Anda mendidiknya dengan aturan agama yang sangat bagus. Humaira tumbuh menjadi wanita yang luar biasa teguh, sabar, dan pemaaf. Itu semua adalah hasil didikan Anda, lanjut Handoko dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Lelaki tua itu merasa bersyukur karena Humaira tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Handoko menghela napas panjang, ia merasa kecil di hadapan kesederhanaan Ki Hajar. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih saya, katakanlah apa yang Anda inginkan. Rumah di kota, mobil untuk memudahkan aktivitas Anda, atau mungkin modal untuk usaha besar di kampung. Apapun itu, akan saya wujudkan hari ini juga, tawar Handoko sungguh-sungguh. Ki Hajar terkekeh pelan, tawa yang kering namun syarat akan ketenangan batin. La menggelengkan kepala perlahan. Pak Handoko, terima kasih atas tawarannya. Tapi bagi saya, melihat Aira bahagia dan sehat seperti sekarang itu sudah lebih dari cukup. Rumah saya di kampung memang kecil, tapi di sanalah kenangan saya bersama almarhumah istri dan Aira tersimpan. Mobil. Saya tidak bisa menyeti, Pak. Kalau kemana-mana, kaki ini masih kuat berjalan. Saya sudah tua, tidak memerlukan itu semua. Keinginan saya hanya satu, ingin tenang di masa tua sambil melihat cucu-cucu saya selamat dunia akhirat, tolak Ki Hajar sopan. Handoko tertegun. Ia terbiasa bertemu dengan orang-orang yang mengejar hartanya, namun di depannya kini berdiri sosok yang justru menolak kemewahan dengan alasan kedamaian. Rasa kagum Handoko semakin membuncah. Namun, sifat keras kepalanya sebagai seorang pengusaha tidak lantas menyerah. Saya mengerti dan saya sangat kagum dengan prinsip Anda, Ki. Tapi tolong, biarkan saya sedikit saja merasa tenang karena telah berbagi kebahagiaan, tegas Handoko. Kali ini nadanya bukan lagi menawarkan, melainkan memutuskan. Kalau Anda tidak mau rumah atau mobil, maka saya tetap akan membangun sesuatu di sana. Saya akan membuatkan peternakan sapi yang modern di atas lahan dekat rumah Anda. Ki Hajar hendak memprotes, namun Handoko mengangkat tangannya. 23. Ini bukan hanya untuk Anda, Ki. Ini untuk warga desa juga. Susvinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dijual untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar, dan Anda yang akan memantau operasionalnya agar Anda tetap punya kesibukan di hari tua tanpa harus ke hutan mencari kayu lagi. Saya tidak menerima penolakan. Tim saya akan mulai bergerak minggu depan. Ki Hajar akhirnya hanya bisa menghela napas panjang dan pasrah. Ya sudah, kalau memang maksud Pak Handoko begitu mulia untuk warga juga, saya tidak bisa melarang. Semoga jadi amal jariah. Handoko akhirnya tersenyum lega mendengar hal itu. Setidaknya dia bisa membalas sedikit kebaikan untuk orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Humaira.
Setelah pembicaraan pribadi itu berakhir, Handoko pun berpamitan. Ia tidak bisa lama-lama karena ada beberapa urusan di kota yang harus diselesaikan sebelum ia kembali lagi untuk acara besar nanti. Aira, kakek pulang dulu ya, pamit Handoko sambil mengelus pipi cucunya. Ingat, jangan terlalu lelah. Azam, jaga istrimu baik-baik. Kakek akan terus memantau persiapan resepsi dari sana. Kita buat acara ini menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Handoko menatap Humaira dan Azam bergantian. Iya, kek. Hati-hati di jalan, jawab Humaira lembut. Tentu. Handoko menge-CVP dulu kening Humaira lembut sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil yang dibukakan pengawal. Lalu iring-iringan mobil itu pergi meninggalkan halaman rumah Abah. Masih menyisakan decak kagum dari para warga sekitar. Hari berganti, suasana pesantren justru semakin sibuk. Keputusan telah diambil, resepsi pernikahan Azam dan Humaira akan tetap diadakan di lingkungan pesantren, namun dengan konsep yang unik. Mereka ingin membuat sebuah pesta rakyat yang megah namun tetap menyatu dengan napas religi tempat itu. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang panjang bagi Azam dan Humaira. Mereka sering menghabiskan waktu di ruang tengah, berdiskusi dengan desainer dekorasi. Mas, aku ingin konsepnya tetap indoor tapi terasa luas. Aku tidak mau ada sekat yang membuat tamu merasa terkotak-kotak, ujar Humaira sambil menunjuk sketsa di meja. Bagaimana kalau kita menggunakan tenda transparan yang sangat besar di lapangan tengah, tapi di dalamnya kita hias dengan lampu gantung kristal dan dekorasi bunga segar yang dominan putih dan pastel. Usul Azam. Jadi, meskipun di dalam tenda, kesan mewahnya tetap dapat, dan tamu bisa melihat bintang-bintang kalau acara berlangsung sampai malam, usulnya antusias. Ide bagus, Mas. Dan untuk bagian pinggirnya, kita sediakan gerobak-gerobak makanan lokal untuk para warga dan santri. Jadi semua orang bisa ikut makan enak, tambah Humaira bersemangat. Azam mengangguk setuju. Dia menatap Humaira dengan binar cinta yang semakin lama justru semakin menggebu-gebu. Kesibukan itu tidak hanya milik mereka berdua. Raka, Alicia, dan Alia hampir setiap hari datang atau menelepon untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Raka mengambil tanggung jawab untuk urusan logistik dan keamanan, sementara Alia dan Alicia membantu Humaira memilih detail-detail kecil seperti souvenir dan undangan. Mbak, lihat ini. Aku sudah pesankan tas anyaman kecil dari pengrajin lokal untuk souvenirnya. Di dalamnya ada tasbih kayu cendana dan sajadah travel. Cantik kan? 24. Alicia menunjukkan contoh barangnya dengan wajah berseri-seri. Perutnya yang mulai membuncit tidak menghalangi kegesitannya membantu sang kakak. Masya Allah beneran cantik, timpal Humaira. Tentu saja selera Alicia tak pernah salah sejak dulu. Terima kasih banyak ya, Syah. Kamu jadi repot begini padahal harusnya banyak istirahat, lanjut Humaira merasa tidak enak. Ih, Mbak ini seperti sama siapa saja. Aku senang bisa membantu. Lagi pula, ini hitung-hitung latihan jalan biar nanti persalinannya lancar, canda Alicia yang disambut tawa oleh Alia. Namun, di balik tawa dan kesibukan itu, ada satu keresahan yang terus menghantui pikiran Humaira. Setiap malam, ia selalu menatap layar ponselnya, menunggu kabar terbaru dari rumah sakit. Berharap kabar baik tentang kepulangan Aldo didengarnya. Hari-hari berlalu terasa begitu cepat. Waktu resepsi pun tinggal menghitung hari. Namun Aldo Wijaya, papanya, belum juga mendapatkan izin untuk pulang. Meskipun kondisinya terus membaik pasca transplantasi, dokter masih sangat ketat dalam pengawasan. Mas, apa papa bisa datang? Tanya Humaira lirih saat mereka duduk di teras suatu malam. Azam menggenggam tangan istrinya, berusaha menyalurkan kekuatan. Kita terus berdoa, sayang. Papa pasti berusaha sekuat tenaga untuk hadir. Beliau sudah berjanji, kan? Dan kamu tahu papa adalah orang yang memegang ucapannya. Tapi kalau papa tidak ada, rasanya seperti ada yang hilang. Aku ingin dia yang menggandengku nanti, bisik Humaira dengan mata berkaca-kaca.
Padahal besar harapannya agar semua keluarganya berkumpul di acara nanti. Jangan khawatir. Azam merangkul bahu Humaira dan menyandarkannya di pundaknya untuk memberikan ketenangan. Keduanya terpaku menikmati langit malam yang begitu cerah. Kesibukan di pesantren sudah mencapai puncaknya. Tenda transparan raksasa sudah berdiri megah di lapangan utama. Bunga-bunga mawar putih, lili, dan melati yang didatangkan khusus pagi tadi mulai dirangkai, menyebarkan aroma harum yang menenangkan ke seluruh penjuru kompleks. Lampu-lampu kecil mulai dipasang di pepohonan, menciptakan suasana magis saat senja mulai turun. Para santri sibuk membantu merapikan kursi-kursi yang dibalut kain beludru berwarna krem. Semuanya tampak sempurna, kecuali satu, bangku untuk orang tua pengantin wanita masih menyisakan satu ruang kosong di pikiran Humaira. Sore itu, Humaira sedang duduk di ruang tamu bersama Bu Nyai, mencoba mencocokkan kembali rangkaian bunga tangan yang akan ia bawa besok. Wajahnya tampak sedikit muram, matanya sering melirik ke arah depan. Sabar, Ra. Doa anak yang salihah itu menembus langit, hibur Bu Nyai sambil mengelus punggung Humaira seolah tahu kegelisahan menantunya. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar mendekat. Bukan suara mobil SUV milik Handoko, melainkan sebuah Alphard putih yang bergerak perlahan. Mobil itu berhenti tepat di depan kediaman Abah. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita parubaya turun terlebih dahulu dengan wajah penuh senyum. Itu Sinta. Ia kemudian bergegas memutari mobil dan membantu seseorang turun dari pintu sebelah kiri. Humaira membeku di tempat duduknya. Lah melihat sosok pria yang mengenakan kemeja batik biru. 25. Langkahnya memang masih sedikit pelan dan hati-hati, namun punggungnya tegak. Wajahnya yang semula layu kini bersinar penuh kebahagiaan. Papa. Gumam Humaira hampir tak terdengar. Maira. Panggil Aldo Wijaya penuh senyuman kebahagiaan dan keharuan. Humaira langsung bangkit dan berlari kecil menghambur ke arah ayahnya. Ia memeluk Aldo dengan sangat erat, seolah takut sosok itu akan menghilang lagi. Tangis bahagia yang sejak tadi tertahan akhirnya pecah. Papa benar-benar datang. Dokter sudah izinkan. Tanya Humaira di sela isakannya. Aldo tertawa, ia membalas pelfkan putrinya tak kalah erat. Papa bilang pada dokter, kalau Papa tidak diizinkan pulang hari ini, Papa akan kabur lewat jendela rumah sakit. Papa tidak mungkin melewatkan hari paling bahagia untuk putri kesayangan Papa. Sinta mendekat dan mengusap bahu Humaira. Papa sudah sehat, Ra. Hasil tes terakhirnya sangat bagus. Dokter bilang ini keajaiban semangat seorang ayah. Hanya saja masih harus sering-sering kontrol. Azam yang baru saja kembali dari area lapangan segera menghampiri mereka. Ia menyalami Aldo dengan penuh hormat. Alhamdulillah, Pak. Kedatangan Papa adalah kado terbesar untuk kami. Terima kasih, Zam. Terima kasih sudah menjaga putriku sampai hari ini, ujar Aldo tulus, matanya menatap Azam dengan penuh kepercayaan. Sore itu, suasana di pesantren benar-benar lengkap. Mereka semua berkumpul di teras, menikmati teh hangat dan camilan tradisional sementara matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberikan semburat warna jingga yang indah di langit. Humaira duduk di antara Azam dan Aldo. Ia melihat ke sekeliling, ada kakeknya yang sedang asyik mengobrol dengan Ki Hajar di sudut lain, ada Alia yang sedang bercanda dengan Alicia dan Raka, serta para santri yang sesekali lewat sambil tersenyum bahagia melihat kemeriahan itu. Tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi rasa pahit. Yang ada hanya rasa syukur yang mengalir tenang seperti air sungai kecil di belakang pesantren. Besok, di depan ribuan saksi, mereka akan merayakan bukan hanya sebuah pernikahan, tapi juga sebuah rekonsiliasi hati yang paling agung. Humaira menejamkan mata sejenak, menghirup aroma bunga melati yang terbawa angin sore. Ia berbisik dalam hati, berterima kasih pada Tuhan atas skenario indah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Perjalanan dari bangsal rumah sakit menuju pelaminan pesantren ternyata adalah jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Siap untuk besok, sayang. Bisik Azam lembut di telinganya. Humaira menoleh, menatap mata suaminya yang teduh,
lalu mengangguk mantap. Sangat siap, Mas.